atau sinensis rasa vikes gitu. Boleh kita nampakkan akarnya kalau itu skill kita mampu di situ. Oke, kita berganti ke selanjutnya adalah tadi formal, informal. Ini adalah slanting atau miring. Nah, syarat menjadi bonsai slanting atau miring itu sama, jadi punya akar utuh tetapi ada dominan akar penyangga, ada akar penarik seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, ada akar yang tertarik, ada akar untuk menyangga. Nah, ini menjadi pohon ini miring, ini penyangga akar, penyangga, ini penarik, di sini ada. Nah, lebih bagus lagi yang penarik ini kita perpanjang akarnya supaya kelihatan sekali ekstrim miringnya. Ini kita tarik ke sini, kita perpanjang, seret seperti itu. Nah, ini slanting atau gaya miring. Jadi kenapa kok miring gitu kan? Karena mungkin di alamnya tertiup angin yang kencang atau diganduli monyet atau apa jadi miring. Tentu ada akar yang ketarik, ada akar yang menyangga, itu miring. Nah, mahkotanya letaknya juga kalau tadi informal ini pangkal akar di sini belok, topnya di sini lurus. Tetapi kalau miring atau slanting ini garis lurus, mahkotanya di sana atau miring ke sana. Nah, nanti top mahkotanya di sini. Paling tidak adalah 45 derajat kemiringan itu. Kalau kurang dari itu nanti meragukan, ini informal apa slanting. Orang juga mengapresiasi, Yuri juga nanti mengapresiasi ada sedikit keraguan atau kebingungan antara informal atau slanting. Nah, bagian dari kebebasan berkaryanya teman-teman adalah kalau tadi formal, lurus. Kebebasannya adalah bagaimana memelihara cabangnya. Sini tak pelihara enak, sini enggak enak, sini enak, itu bebas. Informal, bagian kebebasan berkaryanya adalah pada liuannya. Teman-teman akan menemukan ciri khas liukan sendiri-sendiri, kanan kiri. Nah, slanting pun sama, ini tidak harus lurus gini. Boleh belok-belok gini. Boleh belok-belok, tapi gerak dasarnya adalah miring. Mau menuju miring nggak, kadang ada bawah dulu, ke atas dulu dan sebagainya, itu kebebasan dalam berkarya. Itu ya. Paling-paling kalau nanti meleset juga hanya berubah aliran, bonsai itu menjadi ekspresionis gitu kan. Nah, ciri-cirinya perbedaan dengan ekspresionis adalah titik tumbuh cabang. Kalau bonsai slanting kita pelihara kanan, kiri, depan, belakang, kanan, kiri kita pelihara semua. Tetapi kalau slanting ekspresionis ini menampakkan kemiringannya, lalu yang kita pelihara mungkin hanya di ujungnya atau hanya beberapa cabang saja, supaya gerak dasarnya lebih tegas kelihatan, itu ekspresionis gitu ya, bedanya ya. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah merunduk atau semi cascade. Nah, ini cocok sekali bahannya. Kriterianya hampir sama kayak slanting, dia punya akar penyangga, ada akar penarik, sama juga. Tetapi karena penyangganya di sini kurang kuat sehingga pohon ini merunduk. Nah, ini dalam merunduk pun boleh, bebas kita untuk meliuk-liukkan dia mau meliuk kemana. Yang jelas gerak dasarnya adalah merunduk. Ciri-ciri merunduk adalah apa? Ciri-cirinya pangkal akar dan top mahkota itu hampir sama tingginya. Jadi ini nanti masih saya tanam seperti ini. Nah, ini pangkal akar, ketika ditarik garis lurus seret sampai top mahkota ini hampir sedatar seperti ini. Seperti ini ya. Tapi kalau liuan terlalu banyak, wah, itu yang saya katakan tadi. Bagian kebebasan berekspresi itu pada di tempat mana itu teman-teman harus memahami. Kalau liuannya terlalu tajam, terlalu draktis, itu bisa nanti berubah aliran menjadi ekspresionis bergaya bunjin atau meliuk.
bagi saya tidak persoalan. Yang penting total dulu berkarya, kreativitas dulu kita munculkan. Masalah aliran itu kan bukan masalah kita sebenarnya, itu kan masalah juri dan kolektor atau bahasa bisnis atau apapun yang menilai. Bebas saja, yang jelas konsep dasar akar, cabang, ranting itu kita memahami. Maka kebebasan berkarya sesuka hati. Hanya nanti berubah aliran, itu yang menentukan aliran juga apresiasi orang. Nah, ini nanti top mahkota di sini, tek segini. Nah, ini standar dengan akar, maka bergaya merebah atau merunduk atau semi cascade gitu ya. Yang terakhir adalah gaya menggantung atau banyak orang bilang air terjun atau cascade. Ini pohon merten loh, ini segini raksasa loh, ini mau membesarkan segini 5 tahun lebih ini. Nah, cascade di sini syaratnya justru malah akar ini rapuh. Maksudnya rapuh itu akar kurang kuat sehingga pohon ini jungkel. Kalau tadi tegak, akar utuh, kanan kiri ada semua. Informal juga, hanya mungkin faktor alam membuat dia menjadi tegak berliku. Miring, nah sudah berbeda. Akar ada penyangga, ada penarik. Merebah, akar penyangganya tidak kuat. Nah, kalau tidak ada akar penyangga, jadi menggantung. Nah, ini menggantung. Nah, tetapi yang saya contohkan ini menggantung, tapi masuknya gaya ekspresionis. Karena apa? Menampakkan 70% gerak dasarnya, sehingga titik tumbuh hanya di sini. Ini masuknya ekspresionis. Kalau mau naturalis, kita cari yang di sini titik tumbuh, jadi top mahkota, terus ini ekornya. Biasanya seperti itu ya, seperti ini. Atau dari sini tumbuh terus ke bawah, hanya sebagai cabangnya memanjang tidak terhingga. Itu cascade yang naturalis. Kebetulan kok punya saya sudah laku, jadi tidak ada contohnya. Tapi teman-teman punya bayangan ya, punya gambaran ya. Ini ada titik tumbuh, jadi seperti ini kira-kira. Seperti ini. Ini titik tumbuh top mahkota, ini turun ke bawah. Nah, ini kadang-kadang bisa jadi 2 mahkota, bisa jadi 1 mahkota karena ini cabangnya. Di sini menggantung seperti ini. Nah, lebih enaknya ke bawah ini. Nah, ini menggantung. Nah, teman-teman, intinya adalah ketika melihat bahan bonsai, mungkin teman-teman beli atau dapat di alam, atau memelihara sendiri bibit lalu ingin memprogram, itu kita lihat dari perakaran. Kalau bisa dibuat naturalis, naturalislah, karena itu adalah kebudayaan lama kita yang harus kita uri-uri. Nah, seandainya akar tidak memenuhi syarat naturalis, segera beralih pada ekspresionis. Nanti pada episode mendatang kita bahas ekspresionis. Kalau tidak ada akar sama sekali, nah kan banyak ini hanya bonggol tok, atau bahkan tumbuh di batu dan sebagainya, itu sudah berganti gaya, bisa jadi nanti surrealis. Nah, baiklah teman-teman, itu dulu mungkin pembahasan kita kali ini. Besok kita akan lanjutkan pada gerak dasar batang, kita lanjutkan lagi percabangan, lanjutkan lagi perantingan, bagaimana memprogram sampai ke cucu ranting, cicit ranting, dan lain sebagainya, sampai pembentukan mahkota jadi. Nah, itu dulu dari saya. Tetap berkarya, ingat keterbatasan adalah sumber kreativitas. Sekian dan terima kasih, salam berbonsai.